Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Di siang hari ini Om Jai akan mencoba berbagi bagaimana pentingnya digital skill atau keterampilan digital kita kuasai sebagai seorang pendidik. Izinkan Om Jai untuk men-share screen materi yang akan Om Jai sampaikan. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Materi ini akan Om Jai sampaikan di Cyber Kreasi Kominfo tanggal ini. Ya. Itu di situ ada foto buku informatika kelas 4. Jadi kita ini sekarang RI sedang menyusun buku informatika dari kelas 4 sampai kelas 12 dalam rangka meningkatkan ke siswa. Semua itu sebenarnya kita mulai dalam membuat buku. Ya mudah-mudahan bisa dibesarin ya. Ya bisa dilihat oleh kawan-kawan semua secara detail. Jadi kita memulainya dalam bentuk buku. Judulnya Blogger Ternama, sudah dicetak lebih dari 55.000 buku. Ya, ini adalah kisah nyata saya bagaimana menjadi blogger ternama dan berbagi ilmu ngeblog kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Jam Pustaka. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh Soekarno Presindo dengan judul Catatan Harian Seorang Guru Blogger. Di sana saya berbagi kisah nyata pengalaman bagaimana menggerakkan literasi digital di kalangan guru. Dan ini adalah buku terbaru saya yang nanti akan dibedah hari Sabtu tanggal 5 Juni di Ikatan Guru TIK PGRI dengan judul Berburu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu. Sebuah kisah nyata Om Jai ketika belajar selama 21 hari di negeri Tiongkok atau Cina, dan kami belajar STEM dan soal-soal HOTS di China University of Mining Technology. Hal itu Om Jai peroleh waktu itu tahun 2017. Om Jai menang dalam lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Disitulah Om Jai merasa yakin bahwa literasi digital itu penting. Keterampilan menguasai digital itu penting. Juara satu pada saat itu, Ibu Umi membuat tentang pentingnya Al-Quran dalam bentuk digital. Yang kedua, Ibu Bu Nini membuat komik digital, dan saya membuat buku fiksi dan non-fiksi dalam bentuk digital. Ini adalah kisah nyata Om Jai, di mana Om Jai mendapat kesempatan untuk kuliah S3 di tahun 2014. Waktu itu dalam kuliah perdana, narasumbernya Bapak Marsutio mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kita perlu membuat modul pembelajaran jarak jauh. Jadi tahun 2014 kita sudah membahas tentang pembelajaran jarak jauh ya. Makanya ketika pandemi COVID-19 kita sudah mempersiapkan modul-modul PJJ agar pembelajaran jauh tidak membosankan siswa dan menyenangkan siswa. Nah, itulah kisah nyata yang ingin saya bagikan hari ini, bagaimana pentingnya digital literasi. Perlu waktu 33 tahun untuk menjelajahi Indonesia yang cukup luas. Yang pertama, terlahir dari keluarga kaya. Jadi kalau Anda terlahir dari keluarga bangsawan, maka Anda akan menjadi kaya di usia muda. Yang kedua, kawin dengan anak orang kaya. Misalnya Anda kawin sama anaknya Abu Rizal Bakri atau anaknya Sandiaga Uno, maka Anda akan menjadi orang kaya. Yang ketiga, jadilah orang yang kreatif dan berkarakter. Untuk bisa menjadi orang yang kreatif dan karakter, ini bisa kita lakukan bila kita mampu mengembangkan apa yang namanya kreativitas dan imajinasi. Kreativitas dan imajinasi ini bisa kita kembangkan ketika kita berada dalam dunia digital, dunia maya. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa artis terkenal, ya, seperti dulu murid-murid Om Jai yang sekarang sudah terkenal, ada Baim Wong, Herjunot Ali, ya, Jeng Keling, ya, Nita Gina, ya. Gina itu murid-murid saya, dan juga sudah dipraktekkan oleh beberapa orang muda seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis di YouTube-nya. Nah, semua itu dimulai ketika tahun 2005 Om Jai dapat juara pertama. Waktu itu Om Jai menulis tentang proses pembelajaran internet dalam meningkatkan iptak siswa. Om Jai prihatin ketika tahu bahwa anak-anak suka dengan gambar-gambar porno. Itu tahun 2005. Ketika anak mengakses gambar porno, maka dia akan masuk ke situs pesantren virtual. Nah, sekarang bukan hanya gambar-gambar porno, tetapi video-video porno itu sudah masuk dalam HP anak-anak kita. Perlu banyak pemandu yang dimana guru-guru itu harus menguasai digital skill.
Tahun 2006, Om J menulis lagi tentang proses pembelajaran berbasis ICT dalam meningkatkan IPTAK dan IPTEK secara terpadu dan masuk final di Yogyakarta. Pada saat itu Om J mengajar kelas akselerasi di mana SD hanya 4 tahun, SMP hanya 2 tahun, dan SMA hanya 2 tahun. Jadi di kelas anak-anak cerdas. Di kelas anak-anak cerdas itu, kita mudah sekali mengajarkan konten-konten kreatif kepada mereka karena mereka mampu mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Hal itulah yang Om J sampaikan ketika mendapat kesempatan menjadi finalis lomba karya ilmiah pendidikan khusus dan pendidikan luar sekolah tahun 2006. Tahun 2008, Om J masuk final dalam lomba keberhasilan guru tingkat nasional dengan judul meningkatkan kreativitas melalui siswa melalui blog di internet. Jadi tahun 2008 Om J sudah ngajarin anak-anak membuat blog, mengelola blog di internet. Dan alhamdulillah itu menjadi tesis saya di S2 dalam menyelesaikan program pascasarjana di kampus UNJ. Alhamdulillah saat itu Om J mendapat hadiah sebesar 7,5 juta dari Kemdikbud. Hasil dari tulisan anak-anak Om J bukukan dalam bentuk buku dengan judul Yuk Kita Ngeblog, dan alhamdulillah menjadi pemenang pertama dengan hadiah sebesar 20 juta rupiah di tahun 2019. Sejak saat itulah Om J mengembangkan literasi digital bersama kawan-kawan guru lainnya dari seluruh Indonesia melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya ketika Om J menang jadi juara satu lomba blog di Pusat Bahasa Kemdikbud dengan blog wijayalab.wordpress.com. Blog ini bagi ilmu dan pengalaman kepada kawan-kawan guru lainnya. Nah, setelah sering menulis di blog, Om J menjadi narasumber di Bali dengan judul efektivitas pemanfaatan blog dalam meningkatkan kreativitas menulis siswa. Sejak saat itulah Om J terkenal menjadi guru blogger Indonesia dan mengembangkan literasi digital di karangan guru dan siswa. Sampai akhirnya kemudian Om J mendapat juara kedua Guru Era Baru Award tahun 2019 yang diberikan di Pesta Blogger tahun 2011 bersama Pak Agus Sampurno, dan juga di situ ada Pak Urip dari Kalimantan, Pangkalan Bun, dan juga Mbak Asti dari Eser. Nah, ini Om J juga menang menjadi juara guru paling ngeblog di Kompasiana karena setiap hari Om J ngeblog dan diberikan hadiahnya oleh Bapak Anies Baswedan di Kompasiana Rival dengan hadiah uang tunai waktu itu lumayan, hampir 10 juta, dan terpilih menjadi guru paling ngeblog. Dan kemudian Om J menjadi guru terfavorit 3 di Bank Syariah Mandiri Award tahun 2012, di mana teman-teman itu mendukung Om J di media sosial untuk mendapatkan penghargaan yang didukung oleh Mbak Susi untuk buzzernya ya, tim buzzer ya. Dan itulah ternyata keterampilan digital itu sangat dibutuhkan untuk membuat kita menjadi dikenal dalam dunia maya. Nah, tahun 2000 berapa Om J lupa ya, 2015 Om J terpilih dalam rubrik sosok di Harian Kompas dengan judul Wijaya Kusuma Guru yang Suka Menulis dan Ngeblog. Berdasarkan pengalaman itulah Om J mulai mengembangkan keterampilan digital di kalangan guru dan murid, minimal kawan-kawan punya blog di internet. Kemudian masuk ke jenjang televisi, di mana televisi di Indonesia mulai meliput Om J di sekolah, dan yang paling berkesan adalah ketika diliput oleh Dai TV sebagai guru dan blogger yang suka menulis di blog. Semua itu berhasil Om J lakukan karena saya berguru dengan guru SD saya, Ibu Siti Rahmani Rauf. Beliau adalah penulis buku Ini Budi, Ini Bapak Budi. Berkat beliaulah Om J menjadi penulis dan mulai menulis banyak buku. Dulu zaman beliau tidak ada komputer, sehingga covernya dibuat sendiri oleh beliau dengan cara melukis. Jadi beliau selain penulis juga pelukis. Ini adalah aktivitas belajar generasi, di mana guru dan murid memiliki blog pribadi di internet, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Siswa dan guru bisa saling mengakses informasinya di blog masing-masing, di mana pada akhirnya guru bisa membuat sendiri video-video pembelajarannya menjadi seorang YouTuber yang di-link ke blog masing-masing, kemudian bisa memasukkan materi pengayaannya ke dalam jurnal-jurnal online atau Google Book yang akhirnya bisa mendatangkan rezeki bagi guru yang bersangkutan. Diskusi-diskusi berlanjut di Facebook dan Twitter atau Instagram,
dan materi presentasi semuanya kawan-kawan yang lain bisa melihat. Kemudian juga semua file-file penting disimpan ke Google Drive, ke OneDrive di Microsoft, terjadi file sharing di mana guru-guru saling berbagi ilmunya dalam dunia maya yang tak pernah tidur. Dalam konferensi blog tahun 2000 di Universitas Harvard, dikatakan bahwa blog itu pertama publishable. Anda dapat langsung memposting berita, mudah, murah, dan dapat dibaca siapa saja. Findable, mudah ditemukan lewat situs pencari, berdasarkan subjek, nama penulis atau keduanya. Social blog, blog ciri-cirinya cuap-cuap, percakapan yang menarik berdasarkan topik beralih dari situs ke situs web, dan dia nge-link antara satu dengan yang lainnya. Keempat, viral, informasi menyebar lebih cepat melalui blog dibanding news service atau media arus utama. Yang kedua, syndicatable, konten yang kaya mudah disindikasikan atau disebarkan oleh siapa saja. Bayangkan dunia akan penuh dengan orang-orang pandai yang mau berbagi dan informasinya tersebar luas. Yang ketiga, linkable, setiap blog nge-link ke link yang lain, memiliki akses ke puluhan juta orang yang mempunyai blog setiap hari yang bercirikan komunikasi internet dua arah. Nah, inilah yang terjadi. 5K menguasai dunia. Yang pertama adalah konvergensi. Cepat sekali informasi tersebar hanya dalam hitungan detik saja. Konten kreatif, bagaimana kita membuat konten di internet dan terjadi kolaborasi atau kerjasama di antara kita semua. Pada akhirnya terjadi konektivitas di antara kita yang membuat akhirnya kisah-kisah dunia nyata masuk ke dalam dunia maya. Di Istana Negara, Om J menyampaikan bahwa Indonesia ini negara luas dari Aceh sampai Papua. Saya menyarankan kepada Pak Jokowi agar akses internet cepat segera bisa tersebar merata di seluruh Indonesia. Dan setiap sekolah ada internetnya. Karena saya melihat pada saat itu ketimpangan yang sangat jauh. Ada sekolah-sekolah yang sudah punya internet dan ada sekolah-sekolah yang tidak terjangkau oleh komputer dan internet. Dan alhamdulillah masukan-masukan saya diperhatikan. Dan kemarin Pak Jokowi baru saja meluncurkan Indonesia Cakap Digital. Kemudian saya juga diundang makan malam oleh Pak Yusuf Kalla pada saat acara di Global TV, di acaranya Rossi. Kita waktu itu sempat diskusi di Kompasiana tentang ujian berbasis komputer. Waktu itu saya menyarankan kepada Pak JK bahwa kalau Pak JK ingin melaksanakan ujian nasional, maka ujian nasional itu harus berbasis komputer. Anak-anak itu harus menjawab soal-soal secara online. Jadi tidak lagi berbasis kertas supaya soal-soalnya tidak bocor. Nah, itulah yang saya sarankan ke Pak JK pada saat itu. Nah, ini adalah digital yang harus dikuasai oleh kawan-kawan, kemampuan digital harus dikuasai. Yang pertama, digital skill, keterampilan digital. Yang kemudian yang kedua, digital etika digital. Kemudian digital culture atau keamanan. Semua itu ada dalam modul literasi digital yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi teman-teman nanti bisa mengunduhnya di website Cyberkreasi atau di Kominfo. Nah, kalau bisa apa yang kalian dapatkan nanti tulis di blog, disebarluaskan melalui blog. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, ada kemampuan digital yang harus kuasai atau digital skill harus dikuasai oleh teman-teman. Yang pertama, mohon izin saya minum dulu. Kemampuan pemanfaatan media sosial. Jadi kawan-kawan sekarang mudah sekali kita membuat akun di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Yang paling banyak sekarang orang membuatnya di TikTok dan di Instagram ya. Kita bisa belajar bagaimana misalnya Bulan Sutena sekarang lagi terkenal di TikTok membagikan nyanyiannya dan akhirnya menjadi terkenal. Kemudian ada murid saya, Mbak Imong di YouTube, Atta Halilintar, Ria Ricis dan sebagainya. Lalu kemampuan yang kedua adalah search engineering marketing. Bagaimana kita menguasai ilmu marketing secara digital. Dan ini ada ilmunya dan harus kita pelajari secara mendalam supaya kita tahu bagaimana teknik pemasaran di era digital. Yang ketiga adalah analitik. Jadi kemampuan kita menganalisis bagaimana apa yang kita buat dan menjadi hal yang dicari. Kemampuan ini harus kita kuasai di dalam digital creator supaya kita bisa menjadi orang-orang membuat informasi. Ya, ini sangat diperlukan kalau ya, pemasaran. Nah, kalau buat kami sebagai konten dalam bidang pendidikan yang bermanfaat buat murid-murid kami. Kita kembangkan adalah public speaking for teacher. Bagaimana kami belajar secara online, di mana guru berprestasi
tingkat nasional yang dikirim ke Jerman, dan dia belajar tentang e-learning di sana dan juga penal dalam bidang pendidikan. Bagaimana beliau berbagi ilmunya di guru bekerjasama dengan Kominfo dan Berkreasi Matematika dari jenjang SD kelas 4 sampai kelas 12. Salah satu buku yang kami susun. Mudah-mudahan teman-teman sudah baca dan membeli buku ini. Semua itu kita lakukan di Gedung Guru Indonesia melalui Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI. Jadi kita punya organisasi di bawah PGRI yang senantiasa membantu para guru untuk belajar digital skill. Nah, letaknya ini di belakang kantor Kominfo ya, Jalan Tanah Abang 3 nomor 24. Di sanalah kami belajar dan kita punya ruangan Smart Learning Center di lantai 3 yang diresmikan oleh Pak Yusuf Kala. Teman-teman yang Om Jaya sayangi dan banggakan, mimpi Om Jaya agar digital literasi atau digital skill bisa dikuasai anak-anak dan juga orang tua serta guru-guru adalah Om Jaya punya mimpi ada 1 juta blog yang dibuat oleh para guru dari 3 juta guru di seluruh Indonesia. Mereka bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajar dan belajar. Itulah mimpi Om Jaya, kalau ada 1 juta guru blog, insya Allah dunia Indonesia akan maju. Dan inilah pentingnya mengapa kita harus menguasai digital skill. Teman-teman yang Om Jaya sayangi dan banggakan, ketika tahun 2016 Om Jaya belajar ke Jepang, di sana di bandara orang perlu keluar uang 100 yen per 10 menit. Ya. Jadi internet itu masih mahal di Jepang tahun 2016. Sekarang kalau kita lihat di Indonesia, kita bisa mengakses internet di bandara itu gratis. Ya, waktu saya ke Solo, saya mengakses internet, komputer sambil nunggu pesawat datang gitu ya. Itu free, gratis. Nah, itulah makanya internet adalah hak asasi manusia. Mudah-mudahan di setiap bandara, di setiap stasiun itu ada akses internet cepat sehingga orang bisa mengakses gadgetnya masing-masing. Selain mengembangkan literasi digital, kita juga mengajak para guru untuk belajar menulis gratis hanya lewat WA Group. Hal ini Om Jaya buka ketika tahu bahwa jaringan internet di Indonesia tidak sama. Ada daerah-daerah 3T yang hanya bisa pakai WA, tidak bisa pakai Zoom. Sehingga kita putuskan untuk belajar menulis gratis lewat WA Group. Dan itu semua didukung oleh Prof. Unifa Rusidi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, di mana kawan-kawan belajar di sana dan mendapatkan sertifikat selama 40 jam pelatihan bekerjasama dengan penerbit Andi. Dan alhamdulillah kawan-kawan guru sekarang buku-bukunya sudah diterbitkan penerbit Andi dan mendapatkan royalti bukunya. Sebelum pandemi kita sudah workshop e-learning ke 55 kota di Indonesia, bekerja sama dengan Epson Indonesia. Pada saat itu kita mulai start dari Bekasi. Ya, kita mulai start dari Bekasi sampai terakhir kita ke Papua. Papua itu kalau nggak salah kita ke daerah-daerah yang perjalanannya cukup lama, 9 jam. Saya lupa namanya, ke Wamena kalau nggak salah ya. Ya, bersama Ibu Betty dalam rangka menyebarkan ilmu e-learning yang teman-teman nanti bisa lihat hasilnya di Ono Center atau e-learning untuk rakyat. Nah, lalu kemudian kami mengadakan konferensi guru blogger di PGRI, di Gedung Guru Indonesia, di mana kami mengundang kawan-kawan guru dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat sebelum pandemi kita kumpul dan kita mengadakan lomba blog untuk kawan-kawan guru dari seluruh Indonesia. Selain itu kita juga berdiskusi dengan Pak Rudiantara. Waktu itu kami cemas karena tidak adanya mata pelajaran TIK atau informatika di sekolah. Tiba-tiba tahun 2013 TIK dihapus dan diganti prakarya untuk mengembalikan mata pelajaran TIK ke dalam kurikulum. Karena bagi kami digital semiotika. Hal ini berdasarkan pengalaman saya ketika kami sangat menyebar dan mereka sudah terbiasa menggunakan berbagai macam aplikasi. Salah satu aplikasi yang dikembangkan di Cina adalah WeChat. WeChat basisnya di Tiongkok. Dia sangat mudah menggunakannya. Kami selama di Cina menggunakan WeChat sangat enak sekali gitu. Di Indonesia ini lebih banyak menggunakan WhatsApp yang basisnya di Amerika Serikat. Dan juga kita memakai Zoom yang basisnya juga di Tiongkok. Lalu kalau anak-anak lebih senang menggunakan LED yang basisnya di Jepang dan Telegram yang basisnya di Amerika Serikat karena jumlah kapasitasnya bisa melebihi dari
1.000 orang. Itulah sedikit diskusi dengan Pak Rudiantara yang alhamdulillah dari diskusi tersebut kami diberi kesempatan untuk menyusun buku informatika dari kelas 4 SD sampai kelas 12 yang sekarang buku-bukunya bisa dinikmati oleh kawan-kawan guru dari seluruh Indonesia. Nah, selain berbagai diskusi, kita juga mengembangkan keterampilan digital dulu dengan program belajar menulis dan belajar bicara. Untuk kegiatan belajar menulis kita laksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat melalui WA Group. Sedangkan untuk kegiatan belajar bicara, kita memulai kegiatannya setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Itulah Gerakan Nasional Literasi Digital yang kita kembangkan di kalangan guru di Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis bersama komunitas guru TIK dan KKPI. Bagaimana pentingnya digital skill dilakukan dalam membangun budaya di Indonesia atau karakter? Pada intinya kita harus menanam pohon pendidikan yang berakar moral dan agama, berbatang ilmu pengetahuan, beranting amal perbuatan, berdaun tali silaturahim, dan berbuah kebahagiaan. Itulah yang selalu disampaikan oleh tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Arif Rahman, yang selalu disampaikan kepada kami guru-guru di Lab School Rawamangun. Nah, kami menyarankan pada teman-teman untuk bisa menguasai literasi digital, untuk selalu daring, berada dalam jaringan, sehingga informasi-informasi terbaru selalu kita lakukan. Di PGRI, dengan banyaknya cabang dan juga ranting di seluruh Indonesia, kita punya 34 cabang di tingkat provinsi dan 500 lebih di tingkat kabupaten kota, membuat kami harus berada dalam jaringan yang kuat. Dan itu semua masuk dalam Smart Learning and Character Center Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada akhirnya, bila kita menguasai literasi digital, kita harus pandai dan berani menertawakan diri sendiri supaya menjadi orang yang sukses di dunia maya dan juga sukses di dunia nyata. Rumusnya adalah 2P plus 267 plus 5S. Apa itu? P yang pertama adalah pendidikan, P yang kedua adalah pengalaman. Lalu 267 adalah seperti tanggal lagu do re mi fa sol la si do. 2-nya itu re, 6-nya itu la, 7-nya itu si. Jadi kita perlu relasi, perlu koneksi, perlu banyak teman. Dan pada akhirnya kita menghasilkan yang namanya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau itu sudah kita lakukan, kita menjadi orang yang sugih, orang yang kaya. Terima kasih. Itulah beberapa hal yang Om Jai sampaikan hari ini. Menyaksikan rekamannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya.